Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Amana Zulhijayati atau Bu Ana selaku guru mata pelajaran PPHH kelas 12, yakni mata pelajaran produk pengolahan hasil hewani SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Dan yang saya cintai anak-anakku sekalian, baik yang sudah tergabung di room Webex meeting maupun yang masih belum bisa bergabung, mudah-mudahan nanti bisa menonton atau menyimak pembelajaran pada pagi hari ini di link YouTube yang nanti akan kami share di grup WA kelas masing-masing. Ibu-ibu, mohon maaf, Bu Ana dan anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya saya persilahkan Ibu Ana untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini terkait mata pelajaran PPHH kelas 12 SMK Al-Karimiyah Sumeneb. Kami persilahkan Ibu Ana. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita materinya pelajaran PPHH, materi tentang penilaian peluang usaha. Pada materi kemarin, minggu-minggu kemarin, kita sudah belajar tentang evaluasi usaha. Nah, di dalam usaha itu ada namanya evaluasi usaha. Apa sih manfaat evaluasi usaha itu? Evaluasi usaha sendiri itu untuk melakukan analisis kinerja suatu usaha bisnis. Jadi, untuk memutuskan suatu keputusan yang telah dibuat sebelum kegiatan dimulai dan sesudah yang dimulai atau yang telah dicapai pada akhir masa produksi. Itu dievaluasi. Ada keuntungannya apa tidak, rugi atau tidak, menghasilkan laba atau tidak produk kita. Itu fungsinya evaluasi usaha. Terus, kemudian dalam evaluasi usaha, kita juga bisa menemukan namanya peluang usaha. Sebelum kita menilai peluang usaha, kita juga bisa menemukan peluang usaha. Peluang usaha sendiri itu bersumber dari adanya kebutuhan masyarakat. Jadi, masyarakat itu butuh apa? Itu namanya peluang usaha. Peluang usaha sendiri itu bisa kita lihat dari faktor ekonomi, faktor lingkungannya, faktor sosialnya, terus faktor pasarnya, seperti itu. Sebagai wirausahawan, kita butuh yang namanya informasi yang terkait dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kebutuhan masyarakat itu atau informasi-informasi itu bisa kita dapatkan dari media internet, bisa kita dapatkan dari televisi, bisa kita dapatkan dari lembaga-lembaga pemerintah, bisa kita dapatkan dari pasar langsung, atau kita bisa menanyakan langsung dari pihak konsumen. Mereka butuh apa, mereka menginginkan produk yang seperti apa, seperti itu ya. Misalnya kalau untuk produk hewani, untuk bakso misalnya, bakso kita memproduksi bakso ikan. Mereka butuh bakso yang seperti apa sih? Apa yang siap saji, yang sudah ada sama bumbunya? Apa bakso goreng? Seperti itu. Kemudian, untuk penilaian usaha itu kita menilai nih usaha kita di mana tingkatnya, tingkatan kita menilai peluang usaha kita di pasar, penilaian peluang usaha kita. Kemudian, para wirausahaan itu selalu membutuhkan yang namanya informasi dan pengetahuan tentang pasar tadi. Butuh namanya informasi. Terus,
Apa sih tujuan dari pemasaran? Yaitu tadi untuk memenuhi permintaan pelanggan agar kebutuhan pelanggan itu terpenuhi. Kita memasarkan produk kita. Kalau kita diam saja, misalnya kita memproduksi bakso, bakso yang enak, kuahnya enak, terus rasanya juga enak, berkualitas, dari daging ikan yang berkualitas, tapi kita tidak memasarkan produk kita diam saja di tempat. Ya tidak tahu konsumen itu, mereka tidak tahu apa yang kita jual, mereka tidak tahu kita jual bakso seperti itu. Jadi kita harus memasarkan produk kita. Kemudian kita harus sebelum memasarkan produk kita ke konsumen, kita harus melakukan yang namanya riset pasar. Kita harus meriset pasar dulu. Riset pasar sendiri itu adalah pengumpulan data, pencatatan data, dan analisis-analisis secara sistematis atas informasi yang berkaitan dengan pemasaran dan jasa. Kemudian, riset pasar itu manfaatnya untuk pemasaran, untuk dunia pemasaran. Sebelum kita memasarkan produk kita kan harus meriset pasar. Apa sih manfaatnya? Nah, di sini Ibu akan jelaskan manfaat dari riset pasar. Manfaat dari kita meriset pasar itu adalah untuk menemukan pasar yang sesuai dan menguntungkan bagi produk kita. Seperti itu. Misalnya kita memasarkan produk kita di toko-toko yang khusus untuk menjual frozen food. Kalau kita menjual bakso, kita menjual sosis, seperti itu. Terus kita dapat memilih produk yang dapat dijual. Kita riset pasar, produk apa sih yang bisa kita jual, seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya adalah kita dapat menentukan perubahan dalam perilaku konsumen. Jadi biasanya kalau kita sudah meriset pasar nih, kita tahu nih perilaku konsumen. Konsumen itu biasanya suka membeli produk yang instan misalnya. Jadi kita bisa merubah perilaku konsumen itu. Terus selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah dapat meningkatkan teknik-teknik pemasaran yang lebih baik. Sebelum kita meriset pasar, pemasaran kita masih stagnan, masih gini-gini aja, produksi kita banyak, tapi pemasaran kita biasa-biasa saja. Terus setelah kita meriset pasar, kita bisa nih meningkatkan teknik-teknik pemasaran, misalnya dengan cara promosi, kita iklan, seperti itu. Kemudian manfaat selanjutnya dari riset pasar itu adalah kita dapat merencanakan sasaran yang realistik. Ya, itu adalah manfaat-manfaat dari kita melakukan riset pasar sebelum kita melakukan pemasaran produk kita. Nah, selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar tentang mengetahui tentang manfaat riset pasar. Sekarang ada 3 hal atau 3 aspek yang penting, yang utama bagi riset pasar, yaitu tentang penelitian potensi pasar. Jadi potensi pasarnya itu kita teliti dan kita identifikasi pelanggan atau konsumen potensial kita. Jadi kita teliti potensial pasarnya, pasar yang berpotensial terhadap produk kita, dan kita identifikasi nih calon pembeli kita nanti, calon pembeli dari produk kita. Setelah kita teliti, setelah kita identifikasi calon-calon konsumen dan pasar potensial kita, kemudian aspek yang kedua adalah menganalisa. Menganalisa seberapa besar sih
perusahaan baru itu bisa memanfaatkan potensi pasar. Misalnya kita adalah perusahaan baru itu, kita wirausahawan baru membangun perusahaan, memproduksi bakso misalnya. Kita dari riset pasar ini bisa menganalisis seberapa besar perusahaan kita itu bisa memanfaatkan potensi pasar yang ada. Kemudian aspek selanjutnya itu ada penentuan peluang nyata pasar dan resiko-resiko melalui uji coba pasar. Dari aspek ketiga ini dapat kita ketahui kita dapat memperoleh peluang nyata dari pasar itu serta resiko-resikonya. Kita tahu nih nanti kalau setelah melakukan riset pasar, kita tahu oh resiko ini dapat menimbulkan resiko ini, kalau melakukan ini dapat menimbulkan resiko ini. Setelah melakukan uji coba. Jadi kalau kita sudah melakukan uji coba pasar, kita tahu resiko-resiko apa yang akan terjadi. Jadi kita bisa menghindarinya dan dapat menutupi resiko-resiko tersebut. Itu 3 aspek utama bagi riset pasar. Kemudian ada analisa potensi pasar. Apa itu analisa potensi pasar? Analisa potensi pasar itu dimulai dari pengumpulan data mengenai potensi pembeli, apa motivasi pembeli itu, motivasi mereka membeli produk kita itu apa, terus kebiasaan pembeli kita itu apa, terus dampaknya dari kita itu seperti apa. Tuh. Untuk menganalisa potensi pasar itu, kita seperti kayak pembelinya, kayak gimana, motivasinya mereka membeli produk kita itu seperti apa, dianalisa potensi pasarnya. Lalu ada identifikasi pasar. Identifikasi pasar potensial. Iya, tadi Ibu sudah menjelaskan tentang potensi pasar atau pasar potensial. Apa sih pasar potensi itu? Itu merupakan ungkapan mengenai peluang penjualan yang maksimum. Jadi kita bisa menjual produk kita secara maksimum untuk produk atau jasa selama periode waktu tertentu. Misalnya 1 tahun, itu pasar potensial. Jadi peluang penjualan kita selama waktu tertentu, selama misalnya 1 tahun ya, yang secara maksimum. Lalu, bagaimana sih cara kita mengidentifikasi pasar potensial itu? Langkah-langkahnya untuk mengidentifikasi pasar potensial itu yang pertama, kita identifikasi dulu pemakai akhir. Pemakai akhir itu pengguna akhir atau konsumen terakhir yang memakai produk kita. Dari produk atau jasa yang produk atau jasa kita. Identifikasi nih konsumen kita siapa, terus yang memakai produk kita itu siapa. Misalnya kita memproduksi bakso kita dijual oleh atau dibeli oleh agen. Agen itu bukan konsumen akhir. Terus misalnya teman kita membeli bakso kita di agen itu. Terus teman kita itu memakan atau mengkonsumsi bakso produksi kita. Berarti teman kita yang membeli dari agen itu adalah konsumen akhir kita.
Kemudian, langkah selanjutnya setelah kita mengidentifikasi pemakai akhir produk kita, yaitu mengidentifikasi segmen pasar. Apa itu segmen pasar? Segmen pasar itu yaitu meliputi seperti karakternya dari lokasi konsumen kita, mereka tinggal di mana, segmen pasarnya itu kita mengidentifikasi lagi nih secara rinci, ya, secara rinci kita mengidentifikasi lagi secara rinci konsumen itu karakternya seperti apa. Misalnya mereka itu tinggal di mana, ya kan? Konsumen itu tinggalnya di mana, lokasinya. Terus karakter tempat tinggalnya itu seperti apa sih? Apakah dekat sawah? Apakah dekat sekolahan? Apakah dekat rumah-rumah warga? Karakteristik demografinya. Karakteristik demografi ini tempat kita bisa membeli produk kita. Di sekitar lingkungan kita, lingkungan sekitar produk kita. Mau dijual di mana, demografinya itu, tempatnya. Terus saluran distribusi di mana mereka bisa mencapai produk kita, distribusinya. Setelah itu, media iklannya, seperti apa, pemasarannya, teknik pemasarannya, segmen pasarnya. Jadi, untuk segmen pasar itu, konsumen kita itu seperti apa karakternya, tempat tinggal konsumen itu di mana, berasal dari mana, terus demografinya, karakteristik demografi pasar kita itu seperti apa, apakah dekat, seperti Ibu yang tadi jelaskan, apakah pasar kita nanti itu dekat sawah, apakah dekat sekolah, seperti itu. Strategis atau tidak tempatnya. Terus, setelah kita mengidentifikasi segmen pasar, kita bisa menemukan atau memperkirakan volume pembelian potensial. Kita bisa memperkirakan volume pembelian potensial dalam tiap segmen pasar dan volume total dari semua segmen. Jadi, langkah yang ketiga ini terkait dengan perkiraan konsumen potensial dari produk atau jasa setiap segmen, per segmen pasar dari periode sekarang dan yang akan datang. Jadi, untuk mendapatkan informasi ini, informasi perkiraan volume pembelian ini, kita bisa memilih perwakilan untuk menguji pasar, untuk menguji ini. Kira-kira volume pembelian potensialnya itu berapa setiap segmen pasar. Jadi seperti itu. Jadi segmen pasar itu termasuk juga media iklannya juga, ya. Kemudian langkah selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi pasar itu, selain menemukan volume pembelian potensial, selain mengidentifikasi segmen pasar, selain mengidentifikasi pemakai akhir produk kita, juga adalah sumber informasi pasar. Sumber informasi yang dimaksud di sini, sumber informasi pasar yang dimaksud di sini itu untuk mengevaluasi peluang pasar. Untuk mengevaluasi di sini berarti mengambil keputusan yang baik, mana yang dipilih pada peluang pasar di masa sekarang sama yang di masa datang. Untuk mengevaluasi peluang pasar di masa sekarang sama yang masa datang pada perusahaan baru kita, di usaha baru kita.
yaitu dengan cara mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan informasi tersebut. Ya, informasi itu bisa berupa data-data ya, data kayak angka-angka gitu. Bisa kita dapat dari kayak lembaga-lembaga seperti kayak biro, kayak pusat statistik data kan, biro apa? BPS, ya kayak badan statistik itu data-datanya, terus bisa dari kantor-kantor dinas atau badan-badan penelitian lainnya. Data-data itu, informasi-informasi pasarnya bisa kita peroleh dari badan-badan statistik, seperti itu ya. Agar kita tahu peluang pasar sekarang itu bagaimana, sama yang akan datang itu bagaimana. Setelah kita mengetahui sumber informasi pasarnya, informasi-informasi pasar itu, kita harus melakukan uji coba pasar, ya. Uji coba pasar itu merupakan teknik riset untuk mengurangi resiko yang ada pada usaha baru kita, dan kita bisa menilai keberhasilannya. Dari uji coba pasar itu, kita bisa mengurangi adanya resiko tadi, seperti yang Ibu jelaskan. Dari adanya uji coba pasar ini, kita bisa menahan atau mengurangi resiko yang ada dan menilai keberhasilan usaha kita, berhasil atau tidak, menghasilkan laba atau tidak, merugikan kita apa tidak, seperti itu ya. Terus bagaimana sih caranya kita melakukan uji coba pasar ini? Dengan cara melakukan pameran perdagangan. Kayak pameran itu, pameran perdagangan kayak kita memamerkan produk-produk kita di pameran itu. Misalnya untuk frozen food kita pamerkan. Itu namanya uji coba pasar. Dalam skala kecil ya. Uji coba pasar itu dalam memasarkan produk kita dalam skala kecil. Misalkan di pameran. Memamerkan produk kita di pameran. Terus menjual sejumlah produk kita, misalnya produk bakso kita, di konsumen yang terbatas. Gimana caranya menjual produk kita di konsumen yang terbatas? Misalnya kita lakukan pre-order. Saya jual ini nih, saya jual bakso nih, atau saya jual sosis nih yang siap saji, atau instan, bakso instan. Kalau mau pesan, itu ya, hubungi. Berarti itu menjual produk kita pada konsumen yang terbatas. Atau kita memproduksi dulu, memproduksi baksonya, memproduksi sosis instannya, atau produk frozen food lainnya, dalam jumlah yang terbatas, misalnya 10 pak, terus kita taruh di freezer, nanti kalau misalnya ada yang mau beli, kita langsung jual. Itu namanya menjual pada sejumlah konsumen yang terbatas, uji coba pasar itu. Kemudian dengan menggunakan, bisa juga menggunakan uji coba pasar di mana konsumen itu bisa membeli langsung ke kita, dan kita bisa menganalisnya lebih dekat. Seperti itu. Misalnya kita buka stand, seperti itu ya. Kayak pameran tadi ya. Tapi konsumen kita itu langsung kita analisis. Konsumennya itu suka yang gimana gitu ya. Jadi itu untuk langkah uji coba pasar itu yang seperti itu. Caranya, bagaimana cara kita menguji pasar produk kita dengan pameran, dengan menjual dengan produk yang terbatas ke konsumen dengan skala kecil, pokoknya ya, kata kuncinya di uji coba pasar itu dengan skala kecil, menjual dengan skala kecil. Terus
Seperti itu ya cara menguji coba pasar. Jadi tidak langsung menjual secara besar-besaran. Kalau kita ingin menguji coba pasar, kalau secara besar-besaran kita tidak tahu produk kita ini benar-benar disukai nggak ya sama konsumen kita, sama calon konsumen kita, sudah benar nggak ya rasa atau cara pengemasan produk kita, seperti itu ya. Terus, langkah selanjutnya setelah kita menguji coba pasar, kita sudah menjual produk kita ke konsumen, konsumen yang terbatas jumlahnya, kita baru melakukan studi kelayakan pasar. Studi kelayakan pasar itu nah, studi kelayakan pasar itu adalah tahap akhir atau langkah akhir dari yang namanya identifikasi potensi pasar. Jadi kita tinjau kembali kayak ini berhasil apa tidak pada tahap studi kelayakan pasar itu ya. Layak atau tidak usaha kita, kita buat kayak laporannya seperti itu, menghasilkan atau tidak produk kita, terus pemasarannya bagaimana, produksinya bagaimana, seperti itu ya. Jadi, penilaian peluang usaha, kita bisa menilai peluang usaha kita atau menilai usaha kita dari riset pasar. Berhasil atau tidaknya usaha kita, kita bisa menilainya dari riset pasar. Demikian materi pada hari ini tentang penilaian peluang usaha. Pelajar PPHH, Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin bisa berkomunikasi dengan siswa yang hadir di sini. Syarif Hidayatullah. Masih Ya, Pak. standby, Syarif? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, siap. Oke, siap. Ya, silakan Ibu Ana dengan Syarif. Pada Syarif, Ibu mau nanya. Tadi kan ada langkah-langkah untuk mengidentifikasi potensi pasar ya. Bagaimana sih caranya kita melakukan uji coba pasar sebelum kita memasarkan produk kita? Itu dengan cara apa kita melakukan uji coba pasar? Coba. Open kamera, Syarif. Ini mata-mata masih, Pak. Nggak bisa open kamera, Pak. Oh ya, ya. Silakan aja, tidak apa-apa. Uji coba pasar dengan cara memamerkan apa ya? Produk kita, Ya. apa? Ya. Memamerkan produk kita ya. Memamerkan produk kita di pameran perdagangan, kayak pameran-pameran itu ya. Ya. Biar konsumen tahu kalau kita menjual produk itu. Terus apa lagi? Selain kita memamerkan di pameran, menjual produk di konsumen yang terbatas atau skalanya kecil ya. Ya, ya. Ya. Baik, sudah cukup Ibu? Karena waktunya akan habis. Ya, sudah Pak. Ya, sudah cukup Pak. Ya, terima kasih Ibu Ana atas pemaparan materinya. Dan terima kasih juga ke siswa yang sudah hadir di sini, termasuk Syarif yang sudah aktif
menjawab pertanyaan Ibu Ana. Sebelum saya akhiri, barangkali ada penugasan atau tidak ada, Ibu? Tidak ada, Pak. Ya, oke. Kalau begitu, kita akhiri pertemuan kita pada pertemuan mata pelajaran PPHH kelas 12 SMK Al-Karimiyah pada hari ini, hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya Ibu Ana. Terima kasih anak-anakku sekalian dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.